Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran atau pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih tetap diberi kesehatan, ya, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan mudah-mudahan kalian yang berada di rumahnya masing-masing yang siap menyaksikan atau mengikuti acara live streaming Krayonpedia khusus dalam ruang pelajaran bahasa Indonesia. Selamat pagi, semoga sehat, semoga sukses semuanya, dan Bapak mengucapkan salam kepada seluruh keluarga kalian. Mudah-mudahan keluarga kalian pada kesempatan ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, Bapak dalam kesempatan ini tidak akan banyak pendahuluan. Mari kita langsung saja ke pembelajaran bahasa Indonesia untuk melanjutkan pertemuan pada pertemuan yang lalu. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lihat pada slide pertama, ya, pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang analisis fakta opini, ya, dalam artikel, kemudian struktur artikel. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya atau kompetensi dasar berikutnya, yaitu 3.11 dan 4.11, menganalisis kebahasaan artikel buku ilmiah, ya. Sekali lagi, kompetensi dasar 3.11, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Kemudian kompetensi dasar 4.1 yang merupakan keterampilannya, yaitu mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Nah itu, jadi 3.11 dan 4.11 yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang dibanggakan oleh kami semua, ya. Mari kita lihat slide berikutnya, yaitu tentang penggunaan bahasa dalam artikel. Kalau kita perhatikan, setiap karya tulis, ya, karya ilmiah, non fiksi maupun non fiksi, itu tentu saja di sini bahasa menduduki peran yang sangat penting untuk menyampaikan aspirasi-inspirasi dari seseorang kepada orang lain. Dengan penggunaan keterampilan berbahasa, tentu saja apa yang akan kita sampaikan mesti akan sampai kepada pembaca. Dengan catatan, kita harus terampil menggunakan bahasa, karena bahasa adalah merupakan suatu jalan, suatu jembatan untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat umumnya, begitu. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ya, penggunaan bahasa yang pertama di dalam sebuah artikel, ya, baik fiksi maupun non fiksi atau artikel ilmiah maupun artikel populer, opini populer, ya. Yang pertama adalah penggunaan istilah di sini, ya. Penggunaan istilah. Di sini ada sebuah contoh, mari kita baca, ya, bersama-sama contoh dari sebuah tulisan atau sebuah kalimat yang menggunakan istilah di dalam artikel. Mengurangi berat badan, penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot pembatas antara perut dan esofagus, ya, semakin besar. Nah, di sini ada kata esofagus, ya. Ini istilah, ya. Istilah medis untuk kondisi ini adalah hiatus hernia.
Ya. Itulah mengapa orang obesitas hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik, lebih sering disertai heartburn, ya, atau munculnya sensasi perih dan panas di dada. Nah, kata esofagus, kata hiatus hernia, kata heartburn, ya, heartburn, itu semuanya adalah merupakan istilah-istilah yang digunakan oleh penulis artikel, ya, dengan menggunakan istilah-istilah dalam medis gitu ya. Esofagus itu antara penghubung, ya, ruang penghubung kerongkongan dengan perut gitu ya, di antara itu dan sini disebut kerongkongan gitu ya. Kemudian heartburn itu sensasi perih dan panas. Kemudian hiatus hernia itu ya semacam ya usus turun itu ya Pak ya. Ya itu dalam istilah medis. Silakan untuk lebih jelasnya kamu bisa membuka kamus, ya, kamus bahasa Indonesia untuk mencari makna, ya, arti dari istilah-istilah tersebut. Anak-anak sekalian, ya, penggunaan bahasa dalam artikel yang kedua yaitu penggunaan kata kerja mental, ya. Kata kerja mental itu adalah kata kerja abstrak, ya. Abstrak artinya tidak kelihatan dalam gerakan fisiknya itu, ya, atau gerak fisik gitu. Contoh di dalam sebuah kalimat, ya, asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati siklus tidur. Terlebih bagi orang yang menderita GERD, ya, ciri-ciri asam lambung naik biasanya terjadi tidak lama setelah waktu makan. Nah, ini kata di sini ada kata yang dicetak tebal, ya, yang dicetak tebal yaitu kata menyebabkan, mengubah, menyiasati, dan menderita. Nah, ini kata menyebabkan adalah merupakan kata kerja mental, ya, karena ya di sini tidak ada action atau kegiatan fisik, ya, ini, ya, hanya bisa dirasakan, kemudian ya, bisa dirasakan, kemudian bisa didengar, hanya dirasa oleh dalam psikis kita begitu, ya. Menyebabkan, mencegah, menyiasati ini, ya, tergolong ke dalam kata kerja mental. Itu, ya. Mekan pada kata dasar sebab. Ini menunjukkan, ya, sesuatu yang terjadi, ya. Nah, itu sesuatu yang terjadi yang diakibatkan, yang menimbulkan akibat, ya, gitu. Di sini asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan, ya, rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan, ya. Itulah yang disebut dengan kata kerja mental atau kata kerja abstrak. Ya, dua tuh, ya, penggunaan bahasa dalam artikel baru dua ini, menggunakan istilah, penggunaan kata kerja mental seperti contoh ini, ya, mencegah, mengubah, menderita, menyiasati, ya. Nah, ya. Slide berikutnya, penggunaan bahasa yang ketiga yaitu penggunaan kata rujukan. Nah, ini di dalam sebuah karya tulis, para penulis atau para pengarang, baik itu pengarang karangan ilmiah
ya, non fiksi maupun karangan fiksi, mereka selalu untuk memperkuat gitu ya, terutama di dalam karangan ilmiah, untuk memperkuat argumentasi, memperkuat sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat untuk lebih menguatkan apa yang disampaikan dan diyakini dapat dimengerti, dipahami, dan serta dipercaya oleh masyarakat banyak yang membacanya. Maka pengarang selalu menggunakan kata-kata rujukan, ya, kata rujukan dari para ahli, mungkin dari hasil penelitian, ya, untuk memberikan keyakinan kepada pembaca yang tentu saja yang membacanya, gitu, ya. Ya, penggunaan kata rujukan di sini contoh, ya, contoh. 1. Fakta-fakta yang menunjukkan, ya, fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender pada bidang pendidikan tampak pada proses pembelajaran di sekolah. Kurang, ya. Nah, itu sekali lagi. Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender pada bidang pendidikan tampak pada proses pembelajaran di sekolah kurang. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan. Nah ini, ya, kata menunjukkan. Menunjukkan ini merujuk kepada apa? Yaitu merujuk kepada fakta-fakta yang menimbulkan kesenjangan, itu, ya, jadi merujuk kepada keadaan, pada gender, itu, ya. Itu. Kemudian contoh yang kedua, menurut laporan yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, ini telah sukses melewati uji coba klinis tahap 1 dan 2, ya. Menurut laporan yang dikeluarkan tanggal 20 2020 yang lalu, ya, ini telah sukses melewati uji coba klinis tahap 1 dan 2. Di sini sepertinya ada kata yang terlewat, yaitu tentang uji klinis yang imunisasi itu apa ya? Vaksin, ya, maksud Bapak vaksin Sinovac, ya. Dan menurut laporan, nah ini kata menurut itu merujuk kepada, ya, sesuatu yang dikeluarkan atau hal yang dikeluarkan pada tanggal 20. Nah ini untuk meyakinkan bahwa vaksin, ya, ini vaksin ini, ya, harusnya di sini ada kata vaksin ini, gitu, ya, sukses setelah melewati uji coba, vaksin coba. Jadi merujuk kepada vaksin, ya. Menurut laporan bahwa vaksin itu telah sukses melewati uji coba klinis tahap 1 dan 2. Nah, itu kata menurut, menunjukkan. Kemudian contoh yang ketiga, berdasarkan penelitian. Nah ini, program kesetaraan gender melalui sekolah memberikan dampak yang signifikan dalam penelusuran bias gender di masyarakat. Anak-anakku sekalian, kata berdasarkan ini adalah rujukan, ya, di mana pengarang menyampaikan sesuatu itu memiliki satu kekuatan, yaitu dasar untuk merujuk, gitu, ya, mempunyai dasar untuk mengungkapkan, maksud Bapak, mengungkapkan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, seperti kamu pada pertemuan semester lalu itu tentang surat lamaran pekerjaan, misalnya, ya, nah, ada yang surat pekerjaan itu, lamaran pekerjaan itu yang berdasarkan inisiatif sendiri, artinya tidak berdasarkan kepada pengumuman atau kepada iklan, tapi itu dasarnya adalah inisiatif sendiri, nah itu, ya, inisiatif sendiri. Nah, kemudian juga ada surat lamaran pekerjaan yang dibuat, kamu telah membaca sebuah iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu dasar. Oleh karena itu, ya, untuk meyakinkan si pembaca, maka kata berdasarkan ini adalah merupakan kata yang merujuk kepada sesuatu yang dijadikan dasar
untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Nah, di sini ada sebuah penjelasannya di bawah ini. Teks artikel biasanya mengungkapkan referensi. Nah, itu ya. Referensi itu acuan ya. Nah, itu dari sumber-sumber tertentu yang mungkin dikutip oleh penulis untuk menguatkan pendapat penulis itu sendiri. Oleh karena itu, kata-kata yang bermakna merujuk banyak digunakan di dalam teks artikel. Nah, itu tentang penggunaan kata rujukan. Jadi sudah 3. Yang lain pertama tadi adalah penggunaan kata istilah, kemudian kata kerja mental, kemudian sekarang kata rujukan. Dan berikutnya ya adalah penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif, itu ya, adverb. Jadi penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif diperlukan untuk meyakinkan pembaca seperti selalu. Nah, itu ya, kata keterangan diperlukan untuk meyakinkan pembaca seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, itu ya. Contoh penggunaan kata keterangan di dalam kalimat. Nah, itu ya. Ini ada, silakan dilihat. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi terkadang. Nah, ini terkadang. Ini keterangan. Terkadang ada orang yang mengalami asam lambung naik saat malam hari. Ini bisa mengganggu kualitas tidur, bahkan menyebabkan sulit tidur semalaman. Cara menyiasatinya bisa dengan membuat posisi kepala lebih tinggi sehingga risiko heartburn ya bisa berkurang. Itulah mengapa orang obesitas hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik lebih sering disertai heartburn. Nah, itu ya. Jadi di sini ada kata terkadang, ada kata kerap. Nah, ini kata kerap dengan kata terkadang adalah tergolong ke dalam kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Jadi ini menunjukkan adverbia frekuentatif, keseringan gitu ya. Ya. Nah, itu. Itu yang keempat. Kemudian berikutnya. Nah, jadi ada berapa? 4 yang sebenarnya kata atau bahasa yang digunakan di dalam artikel itu ada beberapa ya, penggunaan istilah, penggunaan kata kerja mental, kemudian kok kembali lagi, maaf, kita lanjut. Kita lanjut. 4 keterangan, kemudian membandingkan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Nah, itu ya. Sekarang kita beralih kepada membandingkan unsur kebahasaan artikel opini ya dan buku ilmiah. Ya. Kita lihat sekarang kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang pertama, membandingkan itu kan untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan itu ya. Membandingkan itu adalah untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan
bahasa yang digunakan dalam artikel opini dan artikel ilmiah atau buku ilmiah. Yang pertama menggunakan bahasa baku, karya ilmiah itu kalau karena ilmiah ya. Yang kedua, cara penulisannya sistematis. Misalnya kalau buku ilmiah itu ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Bab 1 memiliki misalnya subbabnya mulai dari latar belakang, metode penelitian dan seterusnya. Ya, itu misalnya pada karya ilmiah penulisan skripsi. Ya. Berikutnya, dalam karya ilmiah selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, ya, misalnya jarak baris, pasak garis pinggir, penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, ya, itu, kemudian format, bentuk, ya, format, kan ada format karya ilmiah itu penulisannya itu ada yang full block style, ada yang indented style, nah itu, ya. Jadi bentuknya itu ada yang bentuk lurus penuh dengan memisahkan paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu dengan menggunakan jarak baris. Ada yang menggunakan istilahnya indented style atau official style yang penulisan paragraf satu dengan paragraf berikutnya dengan cara dipisahkan dengan cara menjorok, maksudnya dipisahkan dengan cara menjorok. Nah, itu ya. Nah, ini kaidah-kaidah penulisan dan masih banyak lagi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah ya. Ada bahkan ada buku khusus ya penuntun penulisan karangan ilmiah ya. Kalau tidak salah ini yang ditulis atau dikarang oleh Effendi ya, itu ya ada. Berikutnya ya, topik permasalahan tentu saja di bidang ilmiah ya. Dalam karya ilmiah topiknya selalu bidang ilmiah, misalnya hasil penelitian dan sebagainya, ya, hasil analisis, hasil penelitian, itu, ya, atau topik itu jadi apa yang dibahasnya itu adalah di bidang-bidang ilmiah, ya. Berikutnya, ya, contoh karya ilmiah. Contoh karya ilmiah, yang pertama adalah makalah, ya, ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Nah itulah contoh-contoh karangan ilmiah ya. Kemudian berikutnya, ya, bahasa berikutnya, yang kelima, tadi 4, ini 5, penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Ya, misalnya pertama, ini maaf ini slide-nya kok jadi aut-autan gini ya. Nah, maaf nih ya, kalau salah slide ini. Tadi 4 menggunakan apa namanya kata rujukan. Sekarang yang kelima, penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Seperti kata pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Contoh, akibatnya asam lambung bisa naik kembali di esofagus, terutama setelah makan. Nah, urutan ya. Lebih jauh lagi, nah ini kata lebih jauh lagi merupakan kelanjutan dari kata setelah. Terlalu banyak minum alkohol membuat esofagus kesulitan membersihkan asam. Itu, ya. Kemudian yang keenam, penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi, seperti kata selain itu, sebagai, contoh, misalnya, padahal, serta justru. Contoh dalam kalimat, lagi-lagi minuman bersoda juga membuat otot lower esophageal sphincter ya, menjadi lebih lemah dibandingkan dengan minum air putih. Lalu kalimat berikutnya, tak hanya itu, nah ini kata tak hanya itu termasuk ke dalam konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Artinya bukan hanya satu yang menyebabkan lower esophageal, tetapi ada lagi bukan hanya itu. Tak hanya itu, otot lower esophageal sphincter
antara esofagus dan perut juga semakin tidak bisa menutup rapat. Nah itu ya. Nah ini apa namanya, kata atau konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Berikutnya, slide berikutnya, penggunaan bahasa yang ketujuh dan kedelapan adalah penggunaan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ya, kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Ya, jadi hanya bertanya saja. Contoh, mengapa kemampuan literasi baca tulis perlu ditumbuhkan terutama di kalangan peserta didik? Ya, seberapa pentingkah kemampuan literasi baca tulis bagi peserta didik? Yang ketiga, pertanyaan lebih jauh, seberapa pengaruhnya kemampuan literasi baca tulis terhadap masa depan suatu bangsa? Ya, itu yang disebut dengan kalimat retoris, jadi kalimat-kalimat pertanyaan atau kalimat tanya, dan ini biasanya digunakan di dalam karya ilmiah, terutama dalam skripsi, ya, itu dalam apa namanya bagian pendahuluan, gitu ya, atau bagian bab 1 biasanya suka ada di sini, ya, ada pertanyaan atau ada kalimat-kalimat retoris untuk nanti dijawab pada bab berikutnya, yaitu dari penelitian, hasil uraian penelitian. Yang kedelapan, penggunaan konjungsi kausalitas dan konsekuensi seperti sebab, karena, ya, seperti sebab, karena, sebab, akibat, oleh karena itu, sehingga, hingga. Nah itu, ya. 1. Asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Yang kedua, hal ini karena berkaitan dengan kultur lisan yang lebih dominan daripada baca tulis dalam lingkungan peserta didik. Nah ini, di sini ada kata hingga, kalimat 1. Hingga, kemudian kalimat 2 adalah kata karena. Ini kedua-duanya adalah merupakan menghubungkan atau kata yang menghubungkan klausa satu dengan klausa berikutnya, atau yang menghubungkan frasa yang satu dengan frasa berikutnya, atau kata dengan satu dengan kata berikutnya pada sebuah kalimat. Anak-anak sekalian, yaitu penggunaan bahasa ke-7 dan ke-8. Dan sekarang kita lanjut pada apa namanya slide berikutnya. Sekarang ini apa ya? Tadi karya ilmiah, artikel ilmiah, sekarang karya ilmiah populer atau artikel opini. Nah ini, ya, ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara karya ilmiah dengan karya atau artikel populer, ya. Itu. Yang pertama, kalau artikel opini itu menggunakan bahasa yang tidak baku. Kalau tadi karya ilmiah, ya, itu menggunakan bahasa baku, sedangkan pada opini artikel opini populer itu atau ilmiah populer tidak menggunakan bahasa baku. Artinya bukan bahasa standar, tapi bahasa yang akseptasi di masyarakat atau diterima di masyarakat, atau dengan kata lain ada yang mengatakan bahasa Indonesia yang digunakan di masyarakat tidak baku itu adalah bahasa pasaran, itu ya. Seperti ada bahasa Inggris, juga ada bahasa Inggris pasaran, artinya yang umum digunakan di masyarakat. Itu. Ya, kalau yang sudah akseptasi tentu saja. Berikutnya, ya, karya ilmiah populer atau artikel opini lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Jadi lebih mengutamakan memahamkan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nah itu, kalau karya ilmiah tadi ya lebih cenderungnya itu mengungkapkan hasil dari penelitian, masalah-masalah ilmiah tentu saja. Kalau ini masalah di masyarakat, kemudian karya populer ini karena bahasanya juga tidak baku, itu bisa diprediksi oleh kita. Ya, kalau menggunakan bahasa tidak baku itu berarti bahasa yang tentu saja bahasa yang komunikatif,
artinya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat untuk lebih memahamkan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya, gitu ya. Oleh karena itu lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Itu ciri karya ilmiah, ilmiah populer maksud Bapak dengan karya ilmiah. Berikutnya, ya, ini artikel opini, ya, penulisan sistematis sama dengan karya ilmiah tadi, tetapi tidak berdasarkan kaidah penulisan ilmiah. Itu maksudnya tidak berdasarkan kaidah ilmiah, ya, kaidah ilmiah. Maksudnya kalau di dalam artikel opini itu tidak harus menggunakan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, tidak menggunakan kaidah-kaidah penulisan, misalnya penulisan dalam penulisannya, misalnya untuk pasak garis pinggir, kiri, kanan dan seterusnya, penggunaan bahasa yang harus baku dan sebagainya, ya. Nah, jadi dalam kaidah-kaidah penulisan, jadi menggunakan sistematika penulisan tetapi tidak berdasarkan kaidah penulisan, beda dengan artikel ilmiah. Berikutnya, ya, pada ilmiah populer topik pembahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalahnya. Ya, seperti sekarang banyak artikel opini yang membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi sekarang, terutama berkaitan dengan masalah COVID-19 dan juga vaksin Sinovac gitu. Ada yang pro, ada yang mencurigai, ada yang betul-betul memang itu adalah meyakinkan orang banyak bahwa itu adalah ya yang harus dilaksanakan untuk mencegah lebih banyak kematian di masyarakat Indonesia. Nah itu, jadi banyak sekali itu hal-hal yang muncul. Jadi dari segi ekonomi, kesehatan, kemudian problem kriminal dan sebagainya, itu politik juga, ya. Nah, berikutnya, salah satu contoh karya ilmiah populer, yaitu misalnya dengan ada artikel yang berjudul cara memelihara kesehatan di usia tua. Nah, dan itu salah satunya nih. Ya, banyak artikel-artikel atau karya ilmiah opini yang dimuat di media cetak, ya, baik majalah, koran atau apa, ya, yang membahas tentang permasalahan yang muncul di masyarakat. Anak-anakku sekalian, ini barangkali sampai di sini, ini perbandingan ini, ya. Ini Bapak tidak tahu nih slide-nya ada yang ngaclok gitu, ya. Harusnya kan ini perbandingan antara karya ilmiah dengan artikel opini. Tapi tadi langsung ke kebahasaan dulu, bahasa di stop, kemudian sini. Ya, tapi mudah-mudahan kalian paham saja dengan slide ini, ya. Nah, tapi silakan kalian di rumah bisa membuka beberapa kali sebenarnya untuk ini. Kalau tidak paham bisa dibuka lagi. Berikutnya, nah sekarang persamaan. Kalau tadi mengungkapkan perbedaan, ya, perbandingan mengungkapkan perbedaan artikel opini dengan artikel ilmiah, ya, karya ilmiah atau dan karya populer. Ini apa itu persamaannya? Pertama, sama-sama menggunakan metode ilmiah. Ya, di dalam opini populer juga menggunakan metode ilmiah. Kenapa? Karena di sana kan ada bahasa rujukan. Bahasa rujukan itu untuk merujuk kepada dasar untuk memperkuat argumentasi. Dalam opini juga demikian. Untuk meyakinkan masyarakat, tentu saja, ya, apa yang kita sampaikan harus ada rujukannya, harus ada dasarnya. Ya, oleh karena itu sama penggunaan argumentasi, penggunaan rujukan itu baik itu pada karya ilmiah maupun karya populer, ya. Ini dalam metode ilmiahnya menggunakan metode ilmiah tentu saja, ya. Yang berikutnya sistematis, ya, sama di dalam karya ilmiah sistematis itu ada mulai dari pendahuluan sampai kepada penutup, bab 1 sampai kepada bab penutup. Namun di dalam karya
populer, itu sistematis dalam artian di sini ada ya sesuai dengan strukturnya, yaitu ada tesis, kemudian argumentasi, dan juga ada penegasan ulang, ya, penegasan ulang pernyataan pada tesis itu, di akhir, ya itu. Berikutnya menyajikan data. Nah, di dalam karya ilmiah juga ada data, di dalam karya populer juga ada data. Ya. Yang selanjutnya netral. Dalam karya ilmiah hasil penelitian tidak memihak kepada salah satu pihak gitu ya, tapi harus netral di sini. Artinya bahwa karangan tersebut harus objektif baik itu populer maupun ilmiah. Berikutnya, ya ini disebut ya objektif. Tadi sudah Bapak katakan objektif. Selanjutnya ya ini persamaan dan perbedaan karya ilmiah dengan karya populer atau opini populer ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 persamaan. Anak-anakku sekalian, silakan sampai di sini mungkin ada pertanyaan ya. Bapak tunggu di WhatsApp ya pribadi atau di grup. Silakan kalian ungkapkan atau sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berkaitan dengan pembahasan pada kesempatan ini. Gitu ya. Bentuk berikutnya sebagai penutup pertemuan ini ada tugas. Silakan dipahami tugas ini. Yang pertama, carilah atau bacalah sebuah karya ilmiah murni, misalnya skripsi atau makalah atau karya ilmiah lain. Namun kalau susah ya pada buku cetak bahasa Indonesia yang kalian pegang itu juga ada cuplikan karya ilmiah ya, silakan dibuka bab 5 kalau tidak salah, bab 5 itu silakan dibuka. Di sana ada cuplikan-cuplikan karya ilmiah. Itu bisa dijadikan bahan untuk mengerjakan tugas ini. Silakan dibaca, kemudian juga penjelasannya ada di sana. Yang kedua, carilah atau bacalah karya ilmiah populer. Ini di dalam buku bahasa Indonesia yang kalian pegang juga ada begitu ya. Silakan cuplikan dari ilmiah populer dan juga dari karya ilmiah murni. Itu ya. Yang ketiga, nah kalau sudah membaca 2 karya tersebut ya, masing-masing silakan kalian melangkah pada nomor 3 yaitu menganalisis ya. Analisislah unsur kebahasaan yang digunakan dalam karya tersebut. Nah, tadi mulai dari 1 penggunaan adverb ya atau adverbia, penggunaan kata kerja mental, penggunaan konjungsi, penggunaan dan ada 9 ya, 9 bahasa yang digunakan di dalam karya tersebut. Silakan ya. Kemudian yang keempat, gunakan tabel analisis di slide berikut. Nah, kerjakan pada buku tugas ya. Jadi sekali lagi tugas ini silakan kalian bisa membaca buku bahasa Indonesia untuk membaca cuplikan karya ilmiah murni maupun populer, lalu analisis kebahasaannya, dan untuk menganalisis kebahasaan itu silakan kalian lihat pada slide berikutnya yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ini tabelnya. Nomor 1, ini unsur kebahasaan. Misalnya penggunaan istilah ini. Pada karya ilmiah murni, nah coba silakan di sini kalian tulis kalimat ya, 1 atau 2 buah kalimat yang menggunakan istilah. Nah, itu ya, yang menggunakan istilah. Ya, tidak usah banyak-banyak lah, 1 atau 2 atau ya, kalau tidak ada ya 1 juga tidak apa-apa, tapi yang mengandung istilah. Ya. Kemudian pada masih unsur kebahasaan yang pertama yaitu istilah pada karya ilmiah populer ya. Karya ilmiah populer, ada tidak kalimat yang di dalamnya mengandung
istilah. Ya. Kemudian yang berikutnya, misalnya yang kedua, penggunaan kata kerja mental. Nah tadi ada ya, pada kalimat karya ilmiah murni, ini tulis kalimatnya, di sini juga tulis kalimatnya. Kemudian adverbial frekuentatif, pada kalimat karya ilmiah murni, ini ditulis kalimat dan seterusnya dan seterusnya. Nah sampai pada tadi 9 ya, 9 unsur kebahasaan yang yang digunakan, maksud Bapak, yang digunakan di dalam karya ilmiah murni dan juga karya ilmiah populer. Itu. Anak-anakku sekalian, itulah silahkan kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya pada buku tugas kalian. Tidak usah tergesa-gesa, ini bisa dikerjakan kapan saja. Dan untuk sementara tugas tersebut tidak usah dikumpulkan saja, tapi simpan saja dulu dan di suatu waktu Bapak akan meminta buku tugas tersebut untuk dilihat. Atau kalian bisa menyampaikan ya data pekerjaan kalian itu ke WhatsApp, itu silakan ya, silakan ke grup atau ke pribadi Bapak, silakan, itu boleh. Itu. Ya, anakku sekalian, itulah tugas yang harus kalian kerjakan, tidak banyak ya, tidak banyak, hanya itu saja. Dan untuk selanjutnya ya, kita tutup pertemuan ini ya dengan sebuah pantun tentu saja ya. Di sini Bapak punya pantun. Nah, itu ya. Nah, silakan dibaca. Mari kita baca bersama-sama ya. Jambu subur, jambu pertukal, tumbuh rindang, lebat buahnya. Ilmu itu kekayaan yang kekal, penyuluh hidup, kuasai dunia. Nah, itu ya. Makanya untuk menguasai dunia, janganlah kalian lemah dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu, tapi terus semangat walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang penuh dengan tantangan ya. Dalam masa COVID-19 yang populer itu ya, ada yang percaya, ada yang tidak, itu terserah. Yang jelas ada buktinya begitu, bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang harus kita hadapi dengan kesabaran, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalian harus tetap melakukan ibadah kepada Allah, yakin bahwa Allah itu akan menolong kita apabila kitanya minta pertolongan kepadanya. Nah, begitu. Itulah, sekian, terima kasih ya. Dari Irian Memberi Cendrawasih, sekian, terima kasih ya. Selamat melanjutkan pelajaran pada sesi berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.